ada di studio, mohon maaf kalau tadi menunggu sedikit lama karena biasa wanita kalau dandan agak lama pakai makeup, aksesoris dan sebagainya. Saya sendiri menunggu sudah terlalu lama dari tadi di belakang duduk doang hanya nungguin dia pakai perlengkapan yang sebenarnya nggak penting banget tapi harus dia pakai buat cuma maju ke sini doang. Ih, laki-laki tuh ternyata bawel juga ya, bukan cuma perempuan yang bawel. Aku tuh lagi pakai aksesoris hari ini, lihat tuh aksesoris aku, bagus kan? Ini dari daur ulang tahu. Tuh, sampai ditepuk tanganin. Ya, jadi ini aksesoris yang Anda lihat ini dibuat dari botol-botol bekas. Ya udah, kita lihat dulu siapa yang buat, kenapa dibuat, berapa harganya. Coba lihat. Anggun, cantik memesona. Siapa yang sangka aksesoris-aksesoris ini terbuat dari botol-botol bekas yang ada di tempat pemulungan sampah? Bagaimanakah kisah Encep Amir dan Rubbish Jewelry untuk menyulap botol-botol ini menjadi permata? Ya, itu namanya adalah Rubbish Jewelry. Kalau saya nggak salah, rubbish itu artinya sampah. Sampah, betul. Betul, makanya kita undang aja langsung. Ini adalah Amir, founder dari Rubbish Jewelry. Oh, Mas Amir. Bentar ya, rubbish itu sampah kan? Sini, boleh Mas, ya. Bener kan? Betul. Nah, rubbish itu sampah. Tadi saya udah lihat videonya, ada model pakai perhiasan-perhiasan. Saya mau tanya bentar. Kenapa itu kalau foto perhiasan-perhiasan pakai model-model cantik gitu kenapa? Kalau model cantik kan mereka nggak usah pakai apa-apa udah bagus. Ya kayak aku gitu, maksudnya kan aku sebenarnya nggak pakai apa-apa. Cangkemmu. Duduk Mas. Jawar aja Mas, sana duduknya Mas. Sabar dong. Sini dikit Mas. Biar kita tuh kayaknya akrab banget gitu loh. Nah. Orang mau diwawancara kok minggir-minggir jauh tuh. Nakutin ya Mas. Iya, heran loh. Emang saya kurang baik apa sih? Manggut-manggut aja dia. Baik kok Mas. Iya. Apa bikin ini kenapa Anda? Tanyanya baik-baik. Anda kenapa ngebuat ini? Ya itu tadi itu. Sebenarnya basicnya ini memang satu inisiatif yang memang dibuat bukan hanya membuat perhiasan sebenarnya, tapi juga sekaligus mendaur ulang sampah. Dan juga ini dibuat oleh beberapa ibu-ibu di komunitas lapak, jadi juga memberdayakan ekonomi lokal. Jadi secara garis besar gitulah Rubbish sebenarnya, cakupan dari Rubbish itu sendiri. Oh, tapi bener nih mahal nih Mas. Harganya berapa sih Mas? Kalau yang kayak anting-anting gitu Mas? Itu sekitar 200 ribuan. Ya. Lihat dong. Iya. Oh, kalau yang itu ini 100 kalau ini. Oh, ini 100. Iya. Yang 200 ribuan yang mana? Yang 200 ribuan yang ini. Ini. Yang ini. Ini anting. Nah, ini produk yang grand-nya sebenarnya. Jadi kita range-nya banyak dari yang mulai harganya di bawah 100 sampai yang harganya Pakai ini nih. 200. Kalau pakai bajunya polos, pakai ini cantik nih. Tuh. Tuh Mas. Ya kan? Ininya plastik. Iya, betul. Ini Mas ini dari botol ini, dari dari botol botol. bekas ini. Itu ya Mas, botol Botolnya. Mas. Boleh pinjam Mas. Tuh, dari botol bekas begini ya. Dibuat-buat bunga seperti ini nih. Lihat Anda komparasinya kelihatan. Iya. Dari botol seperti ini jadi seperti ini dijual 200.000, sedangkan botol seperti ini nggak ada harganya. Coba kalau ini taruh di sini kan nggak bagus. Jadi memang seni itu seperti itu, membuat sesuatu terlihat indah walaupun dari bahan yang sama. Bener. Ini prosesnya ini ya yang membuat mahal ya. 200.000 loh, luar biasa. Ini Anda punya ide sendiri atau gimana ceritanya ideanya? Ini sebenarnya background saya sebenarnya bukan di desain sebenarnya. Saya lebih ke arah engineering sebenarnya. Tapi dulu saya pernah riset tentang pengolahan sampah di komunitas di Bandung. Kemudian ibu-ibu di sana juga membuat beberapa prakarya seni gitu. Di sana saya melihat potensi bisnis, akhirnya dari engineering saya bermain di bisnis desain seperti itu. Nah saya penasaran nih Mas, ini kalau misalnya buat kayak beginian nih. Nih, ini anting nih kayak begini. Ini berapa botol itu Mas? Oh, sorry. Biasanya kalau untuk bikin ini setengah sebenarnya, setengah botol ini. Ini. Ya betul. Kalau yang banyak botol sampai 3-4 botol itu yang seperti ini. Ini biasanya lebih banyak. Oh, itu kalungnya ya? Ya, kalungnya. Wow. Kalau kalung harga berapaan, Mas?
Kalau yang ini 250. 250. Ya. Jadi prosesnya memang saya bilang prosesnya nggak begitu rumit, cuman memang yang jadi kendala itu sebenarnya lebih ke pengumpulan botol-botol yang berwarna sebenarnya. Karena ini botolnya yang berwarna. Botol yang warna itu kan agak susah nyarinya. Jadi warnanya memang asli dari si Asli, botolnya ya. sendiri. Tidak di coloring. Oke. Untungnya saya kerjasama dengan lapak sebenarnya, karena kalau kita lihat botol sampah itu banyak di lapak sebenarnya, di lapak, di bank sampah gitu. Daripada mereka jual botol, betul kata Mas Dedi, cuman berapa rupiah lah botol. Tapi kan kalau kita diolah dulu, akhirnya kita bisa jual lebih dari cuma sekedar jual botol. Jadi akhirnya saya kerjasama dengan beberapa komunitas lapak gitu. Jadi di lapak saya minta mereka, kamu jual ke saya bentuknya manik perhiasan. Jadi bukan botol gitu. Jadi mereka pun per kilogram botol sampah itu pasti mereka lebih gede yang mereka. Berarti yang mengerjakan orang lapak botolnya sendiri? Ya, orang lapak. Oh. Gitu. Jadi Orang bukan. lapak yang ngerjain. Iya betul. Tapi mereka belajar dari mana, Mas? Jadi waktu itu saya dapat bantuan juga orang-orang desain. Akhirnya orang-orang desain bantu ngasih sumbangan desain. Misalkan yang satu ngasih desain kalung biar direplika begitu. Jadi dulu mereka charity-nya lebih ke arah sumbangan desain buat tim Ilmu kami. lah ya gitu Iya. ya. Ilmu ya. Akhirnya saya undang mereka 1 hari 2 hari ke lapak. Nanti sisanya biasanya ibu-ibu ngikutin. Ibu-ibu jago-jago kok. Ibu-ibu lap. Oh wow, oke. Nah, kalau misalnya si ibu-ibu itu jual udah dalam bentuk potongan-potongan gitu. Anda belinya berapa duit jadinya? Mula kalau potongannya yang paling murah itu 200 sampai dulu sampai 1000, tergantung kerumitan potongan biasanya. Per apa? Per potongan bunga. Per potongan bunga begini? Iya betul. Potongan bunganya segini satu apa? Ya satu. Nah biasanya saya di tergantung misalkan contohnya yang seperti ini biasanya lebih mahal lagi karena dia lebih sulit. Tergantung juga botolnya. Misalkan botol yang warna ini dia lebih keras kan. Ibu-ibu kasihan kalau dia guntingnya yang keras-keras jadi akhirnya lebih mahal. Biasanya saya juga nyuruh ke ibu-ibu bikin anting. Jadi saya juga nggak cuma nerima botol hasil manik bunga tapi juga Udah jadian? udah jadi juga ada. Dia sampai sekitar 2.500 sampai paling besar 50.000. Misal contohnya kayak gini kan rumit sekali masangnya nih. Sampai 50-75. 50.000 apa 75.000? Ya jadi mula-mula dilatihnya dengan bikin maniknya dulu sih karena itu basicnya mereka kan. Jadi biar mereka paham dulu bagaimana membuat basic per piecesnya. Nanti kan sisanya tinggal assembly saja sebenarnya. Nah, dari sana Anda beli terus Anda jual Ya. dengan harga sudah sesuai dengan yang Anda mau gitu? atau Ya gimana? karena biasanya kan saya dimodali material, kemudian di marketing yang model-model tadi gitu. Jadi disitulah cost structure dari Rubis. Kalau ibu-ibu biasanya langsung barang jadi langsung dibayar, Oke, ada berapa ibu-ibu sekarang yang kerja? Total ya. Sekarang saya hitung-hitung sekitar 15 sampai 20 karena mereka fluktuatif ya karena ibu-ibu kan bukan kerja kantor mereka. Jadi kalau suami dulu yang pertama baru anak baru ngejain Rubis. Jadi ya, mereka biasanya tergantung cycle produksi. Ya, bisa berapa banyak produksi sebulan? Dulu sempat mereka bikin manik itu 4.000 1 minggu seorang. Ya, Pernah sampai uangnya itu sekitar 500.000, 400.000. gimana? 1 minggu Bisa 4.000. 4.000 manik-manik gini. Ya dulu saya sempat paling 1 orang? Iya bisa 1.000. Saya masih ingat saya bayarnya sampai keluar dompetnya keluar banyak. Terus Jadi masih ingat gitu. kalau Anda nggak kejual gimana? Nah biasanya karena di Rubis ini kami ikut lomba, jadi kami ikut beberapa ajang kompetisi sehingga dari segi permodalan kami secure gitu. Karena ide ini banyak disukai orang juga akhirnya memberikan grand award gitu. Jadi itu menjadi suntikan injeksi modal kami. Ini Anda jualnya di mana? Di Jakarta, di Bandung? Saya pertama online, biasanya online dulu. Kadang saya ikut event beberapa event misalkan event craft atau event misal cleaning day kayak event-event tentang sampah. Jadi waktu itu saya juga rencananya kan cuma iseng-iseng memberdayakan ibu-ibu lah ceritanya nggak muluk. Tapi jadi bisnis dong sekarang Iya. dong. Ya akhirnya lama-lama menyadari potensinya jadi. Oke. Saya penasaran berapa keuntungannya sebulan jualan beginian ya. Tapi selain satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih. Tadinya ibu ngapain? Gitu. Saya tadinya sampah lah begini. Botol-botol Sampah, gitu? Botol-botol ya, ngumpulin kardus gitu. Oh, mulung Kaleng-kaleng, iya. Mulung berarti? Iya. Terus akhirnya ibu coba? Iya, terus saya coba.
Terus? Ya alhamdulillah kan sudah diterima.